Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di tengah ibu-ibu yang salehah. Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat. Masya Allah. Semoga semangat yang ada di masjid ini menggetarkan pemirsa juga yang ada di rumah. Jadi kalimat itu ternyata menggetarkan. Ya. Nah, jadi mungkin kalau lagi dalam kondisi loyo, dengan ini jadi semangat lagi. Makanya di dalam Islam itu juga ada kalimat yang menggetarkan. Nabi SAW pernah menyampaikan, La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in. In fa'altumuhu tahabbabtum afsyus salam bainakum. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang itu beriman. Dan tidak beriman kecuali orang-orang itu saling sayang menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan dengan satu perkara yang kalau kalian lakukan kalian akan saling menyayangi. Maka Nabi mengatakan afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kalau dilihat tadi Masya Allah ini. Baru ketemu satu dengan yang lain saling memberi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Terus kalau lagi rame-rame apa kabar? Alhamdulillah. Nah, itu kan. Itu kekuatannya dari mana? Kekuatannya dari lisan. Jadi ternyata lisan kita ini memberikan efek positif selain memberikan efek negatif. Contoh efek negatif dari lisan kalau ketemu, udah lama gak ketemu terus dia bilang begini, lama gak ketemu sekarang kurusan ya. Itu kira-kira enak apa enggak? Enak mana? Lama gak ketemu sekarang kurusan ya, atau lama gak ketemu gemuk banget, nah mana tuh? Mana kira-kira ya? Pilih kurus apa pilih gemuk? Nah, itu bagus itu. Jadi kalimatnya nggak usah pakai kurus, nggak usah pakai gemuk, diganti aja ya Allah, lama nggak ketemu kayaknya sekarang seger banget. Nah, gitu. Sekarang sehat. Itu kan kalimat. Makanya kenapa kalimat ini, kalau kalimat thayyibah bisa membuat kata Nabi tahabbabtum, di antara kalian itu bisa saling menyayangi. Ya. Makanya salam termasuk kalimat baik. Kenapa? Di dalam salam itu ada doa. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Dan ini kalimatnya kalimat baik. Oleh sebab itu budaya ini jangan ditinggalkan. Ini adalah sesuatu yang merupakan rahmat dari Allah. Kita tidak mengenal ucapan selamat hanya terpaut waktu. Bukan selamat kalau pas lagi senang, selamat senang ya, enggak ada. Selamat duka ya, enggak ada. Selamat pagi, selamat siang, enggak. Selamat selamanya. Makanya kalimatnya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan semoga atas kalian dan semoga cinta dan sayang Allah terlimpah pada kalian dan semoga hidup kalian penuh dengan keberkahan. Tuh coba bayang. Kita kadang-kadang gak sadar bahwa terkadang hidup kita ini selamat. Itu bukan karena kita bisa selamat.
tapi hidup kita ini bisa selamat sebab kita didoakan oleh orang lain. Ya. Didoakan oleh orang lain. Lagi jalan nih, na'udzubillah, ada takdir orang ketabrak kereta. Lagi jalan mau keluar rumah dia, bukan mau keluar, sudah keluar rumah. Takdirnya dia ketabrak kereta. Di tengah jalan di ujung gang ada yang menyampaikan salam. Assalamualaikum. Doa nih kan, keselamatan untukmu. Dijawab lagi waalaikumsalam, semoga keselamatan untukmu. Karena doa di ujung gang itu tadi dari seorang muslim kepada saudaranya, sehingga doa keselamatan itu yang menjadi penolak bala. Yang tadinya ini orang yang keluar dari gang ini harusnya kalau lewat rel kereta, ketabrak kereta, diangkat bala itu oleh Allah. Sehingga dia tidak jadi ketabrak kereta. Entah apalah, mungkin diganti ketabrak sepeda. Tapi lumayan, lebih baik tabrak sepeda apa tabrak kereta? Ya nggak dua-duanya. Kalau tidak dua-duanya maka perbanyaklah ketemu orang untuk diberikan doa salam. Sebab doa salam ini penting. Itu, nah nih ada suara kan? Nah itu ya. Dari mana? Dari seorang muslim, dari dalam hati yang paling dalam ketika dia ucapkan doa itu, maka itu akan menjadi sumber kebaikan. Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, Assalam sababun lil ulfah wal mahabbah. Salam itu yang diucapkan dari seseorang dengan orang lain itu menjadi sebab seseorang itu menjadi dekat dan menjadi cinta. Ya, coba deh. Kalau lagi ada orang yang rada dibenci. Ada orang yang rada jauh karena sebab satu dua hal. Ketemu dia, ucapin salam. Itu pasti akan menjadi sebab dekat. Nggak usah sama orang lain, sama pasangan aja. Ya. Ibu-ibu lagi gedek sama suami. Lagi jengkel sama suami. Ya. Ketemu langsung, Assalamualaikum. Ya. Itu doa tuh, itu akan menjadi sababun lil ulfah. Memang awalnya mungkin kayak nadanya nada masih agak kurang ikhlas. Assalamualaikum. Suami juga jawab, waalaikumsalam. Tapi itu sudah mendekatkan, rahmat Allah sudah turun. Ntar ketemu lagi, Assalamualaikum. Ntar jawab suaminya, waalaikumsalam. Apalagi begitu sudah dijawab waalaikumsalam, suami kasih hadiah amplop. Ya, itu akan jadi lain itu salamnya. Otomatis merdu seketika. Ya. Papa, assalamualaikum. Gitu ya. Awalnya apa? Awalnya salam. Sababun lil ulfah wal mahabbah. Salam itu sebab di antara orang yang tadinya jauh bisa dekat. Yang tadinya ada jarak pemisah mungkin karena masalah, mungkin karena permusuhan, mungkin karena apa segala macam, dengan itu dia akan menjadi baik. Bahkan mendatangkan cinta di antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Islam selalu mengatakan afsus salam bainakum. Berikan, ucapkan salam kepada siapapun di antara kalian. Sebab salam ini di antara sebab orang bisa masuk surga. Makanya biasanya nanti di tempat-tempat kebaikan itu selalu ada namanya babus salam. Pintu keselamatan. Dan babus salam itu diperuntukkan nanti di surga buat mereka yang punya kebiasaan baik setiap ketemu mengucap salam di antara satu dengan yang lain. Ini budaya, tolong jaga satu dengan yang lain, jangan saling untuk dilupakan. Pemirsa Harmoni Indonesia dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim,
Masjid Jami' Bintaro Jaya yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana kalau kita lihat dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan salam ini kepada para sahabat. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan idza laqiya ahadan, ketika Nabi itu berjumpa dengan sahabat yang lain, maka Nabi akan mengucapkan assalamu alaikum. Ditambah ucapan salam ini disertai dengan senyuman. Ya. Jadi bukan salam yang disertai dengan apa? Disertai dengan cemberut. Ya. Tapi salam yang disertai dengan senyuman. Ada kisah menarik, Bu, dari seorang sahabat Abu Hurairah. Memang kisah ini seolah tidak banyak yang mengambil untuk dalil ini, tetapi saya tergelitik untuk melihatnya. Gimana ceritanya? Abu Hurairah pada satu malam pernah menjaga Baitul Mal. Malam-malam, zaman dulu malam belum ada lampu, Bu. Zaman dulu malam belum ada lampu, masih gelap. Jadi kalau jaga itu ya udah gelap, nggak kelihatan satupun kanan kiri, nggak kelihatan. Ya, karena nggak kelihatan maka ya sudah berjaga mengandalkan telinga. Tiba-tiba kurang lebih lewat tengah malam, ada suara kresek. Kalau ibu-ibu lagi gelap-gelap, nggak ada siapa-siapa, lewat tengah malam tiba-tiba ada suara kresek. Terus terlihat ada yang terbang. Nah, itu kira-kira gimana? Kok takut? Kan sudah pengajian. Abu Hurairah ketika ada kresek. Langsung assalamualaikum. Begitu loh, dikasih salam. Ini orang jawab, waalaikumsalam. Oh, ada orang ditangkap sama Abu Hurairah. Siapa kamu? Lepaskan saya orang miskin pinggir kota. Yang saya ini kelaparan, tidak punya makanan, maka saya datang kemari untuk bisa ngambil makanan. Oh, kasihan Abu Hurairah. Aduh, ini orang dari pinggir kota, orang miskin gak punya apa-apa. Ya udah dah, kalau memang ini ambil silakan. Tapi begitu sudah ngasih, mikir Abu Hurairah, lah ini kok sembarangan aja ngasih. Nggak tanya dulu dengan Nabi. Habis subuh tanya sama Nabi. Rasul tadi malam ada ketika saya jaga Baitul Mal, itu tiba-tiba saya dengar suara kresek. Saya berikan salam, ternyata dia jawab. Berarti dia manusia kan, saya tangkap dia. Tapi tiba-tiba dia ngomong, saya orang miskin. Saya nggak punya makan, saya harus makan. Nah gitu kan. Akhirnya saya kasih dan saya lepaskan. Saya kasih dan saya lepas. Apa kata Nabi? Nabi bilang begini, Abu Hurairah yang tadi malam itu bukan manusia, dia setan. Kira-kira kalau kita tahu ternyata setan, apa yang akan kita lakukan di malam berikutnya? Padahal malam berikutnya masih punya jatah piket jaga. Waduh, setan ya. Kan gitu, kalau kita gitu kan. Kalau Abu Hurairah enggak, begitu Nabi mengatakan itu setan, maka seketika Abu Hurairah bilang, nanti malam saya akan tangkap dia lagi kalau dia datang. Wow gitu loh. Dan ternyata betul ditangkap lagi, nggak pakai takut. Enggak, kamu setan, bukan setan. Mungkin yang setan tadi malam, kalau saya mah orang miskin. Oh ya udah, dilepas lagi. Sampai 3 kali, tapi saya nggak ngambil di situnya, Bu. Kita lihat Abu Hurairah diselamatkan sampai diberitahu bahwa itu setan, sehingga tidak terjadi beberapa kali, sebab setan memang sengaja ingin mengganggunya dengan ucapan apa? Salam. Ketika disampaikan salam, Allah berikan petunjuk. Ketika disampaikan salam, Nabi yang sampaikan, dia bukan manusia, dia setan. Makanya kita jangan lupa, kadang-kadang banyak dari kita ini kan tertipu, ya kan? Banyak dari kita yang ketemu orang terintimidasi, ketemu orang nauzubillah terzolimi, salam bisa menjadi benteng. Ya. Jadi kalau ketemu orang nih, apalagi mungkin kita yang tidak tahu bagaimana orang ini kira-kira baik atau tidak, sudah langsung aja assalamualaikum. Begitu.
Ah, itu kan doain dia Ustadz. Betul, doakan dia. Tapi otomatis dia akan balas doakan kita kan. Waalaikumsalam. Ya, nah, ketika kita mendapat doa dari dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kebaikannya untuk kita. Nah, dari itu kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata Masya Allah, salam yang kadang-kadang kita ucapkan tidak pakai keringetan, salam yang kadang-kadang kalau kita ucapkan tidak pakai biaya, tidak butuh waktu, atau mungkin tidak membuat kita capek, tapi faidah dan keutamaannya luar biasa. Oleh sebab itu kenapa Nabi dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkan salam di antara mereka. Bahkan ketika masuk rumah sekalipun, Nabi tetap mengucapkan salam. Diminta untuk mengucapkan salam. Nah, gimana kalau nggak ada orang di dalam rumah? Nggak ada orang di dalam rumah pun Nabi tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, saya tanya nih sekarang. Ibu-ibu kalau mau masuk rumah sendiri, di saat rumah itu sedang dalam kondisi kosong, salam atau tidak? Alhamdulillah. Ini kayak semangat jawabnya ya. Kalau masuk rumah, salam atau tidak? Masya Allah. Nggak ada orang? Tiba-tiba dijawab? Hah, perasaan nggak ada orang? Kok ada yang jawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ya. Nabi SAW mengajarkan pada kita kalau masuk rumah, walaupun di dalam rumah itu tidak ada orang, ucapkan salam. Sebab kalau masuk rumah diucapkan salam, kalau di situ ada keburukan, Allah hilangkan keburukan dari rumah itu. Kalau di dalam rumah itu ada segala macam bentuk makhluk, mau halus mau kasar, mau jin, mau manusia, mau setan dan lain sebagainya, maka salam kita itu yang akan membuat segala keburukannya hilang, diangkat. Pernah selain kalimat bismillah itu, orang masuk rumah salam, setan pergi. Lagi pergi dari rumah itu ketemu setan yang lain. Lah, ditanya sama yang mau, dari mana? Dari rumah itu. Lah, kenapa pergi? Saya mau ke rumah itu. Ah, gitu. Kenapa pergi? Saya mau ke rumah itu. Kata setan yang lari tadi, percuma kamu masuk rumah itu, nggak akan bisa. Sebab apa? Yang masuk tadi dia sudah ngucap salam. Makanya kalau masuk rumah, ada orang, nggak ada orang, ucapkan salam. Ah, percuma Ustadz, saya ngucapkan salam. Ada orang di rumah, saya ucapkan salam. Cuman rumah saya ini kan tingkat 17. Ada orang di tingkat 17. Salam saya pun tidak akan terdengar. Kira-kira manfaat apa enggak? Manfaat. Sebab salam yang disampaikan itu bukan hanya sekedar untuk menafikan keburukan dari orang yang didengar atau mendengar jawaban dari orang yang kita berikan salam. Enggak. Salam kita itu mengangkat keburukan. Bahkan salam ini sababun fihi tawadu'un. Imam Nawawi melanjutkan itu bahwa salam ini membuat orang itu menjadi tawadhu'. Kenapa Bu? Kok salam bisa bikin orang jadi tawadhu'? Sebab dia sadar ketika dia mendapatkan keselamatan bukan karena usaha dia semata. Dia mendapatkan keselamatan karena ada salam yang diucapkan. Ya, masuk rumah nih, dia jadi tawadhu, rumah segini gede, ini mungkin banyak keburukannya. Tapi dengan salam yang diucapkan akan mengangkat segala keburukan. Sehingga dia tawadhu. Walaupun rumah banyak CCTV, penjaga satpam di mana-mana, tapi CCTV tidak bisa menangkap gangguan setan. Satpam nggak bisa menghalangi setan untuk masuk. Sehingga kadang-kadang ada orang yang ketika masuk ke dalam rumah masih ada setan yang mengganggunya, sholat tahajudnya berat. Kalau ibu-ibu kelihatan ini wajah-wajah tahajud semuanya. Bangun tahajud semangat. Apa di antara sebabnya? Karena masuk rumah ngucap salam. Setan gak bisa ganggu.
Kalau lupa ngucap salam, bangun tahajud susah. Buka mushaf baca Quran, susah. Sholat duha, susah. Kenapa? Tidak dilindungi keselamatan. Tidak dilindungi rahmat. Tidak dilindungi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami' Bintaro Jaya yang dimuliakan Allah. Tentu ketika kita berbicara tentang salam, itu ada adabnya. Nah, ini juga penting supaya salam kita itu menjadi sempurna. Ada adab dan sunnahnya. Yang pertama, kita itu diminta ketika mengucap salam, tolong lafadznya yang sempurna. Jangan masuk rumah, Assalamualaikum. Pernah nggak begitu dengar? Assalamualaikum. Malaikat bingung mau nyatet. Mikum. Apa mikum? Ya. Lamikum. Ada yang begitu juga. Sempurnakan lafadznya. Assalamualaikum. Itu lafadznya. Jangan disingkat-singkat. Ya. Ucapkan yang sempurna. Assalamualaikum. Kalau mau lebih sempurna, Assalamualaikum warahmatullah. Itu dapat dua tuh. Dapat keselamatan dan dapat kasih sayang Allah. Mau lebih sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat, kasih sayang, berkah. Tuh, 3 in 1. Dapat. Ya, dapat selamat, dapat kasih sayang, dapat berkah. Tolong, adab yang pertama, lafadznya disempurnakan. Ada yang bilang gimana kalau dalam bentuk tulisan Ustadz? Ini ada yang cuman tulisannya ASS. ASS titik. SMG. Ya, KM. BKBK SG. Oh, ini hobinya yang nyingkat-nyingkat. Sebaiknya supaya sempurna, karena dalam setiap kalaupun yang kita ucap itu dalam setiap hurufnya ada pahala. Begitu juga dengan yang kita tulis, insya Allah dalam setiap hurufnya ada pahala. Ya tulislah yang lengkap. ASS ALAAMU ALAIKUM. Nah minimal begitu. Assalamualaikum. Perkara warahmatullahi wabarakatuhnya mau disingkat ya udah gak apa-apa. Tapi yang assalamualaikum itu kalau bahasa tulisan. Tapi kalau bahasa ucapan jangan disingkat. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam WRWB. Jangan. Kalau bahasa lisan ucapkan. Jadi adabnya apa? Ucapkan dengan lafadz yang sempurna. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa idza huyyitum bitahiyyatin, kalau ada orang yang datang padamu menyampaikan tahiyah, menyampaikan ucapan salam, maka kita diminta untuk mengucapkan bi ahsanamin, dengan yang terbaik, aurudduh, atau kalau memang tidak ya yang semisal. Jadi begini, kalau ada orang menyampaikan assalamualaikum ibu, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebihin, minimal 1 lebihin. Terus kalau dia assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah kalau dia jawab atau dia nyampaikannya sempurna, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok sama? Dia 3, kita 3. Memang betul dia 3, kita 3. Tapi jawabnya kita usahakan lebih semangat. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini kebalik. Ya. Sebab yang menjawab punya PR untuk menjawab lebih baik, bukan lebih buruk. Ini PR-nya nih. Yang menjawab PR-nya harus lebih
baik, jangan lebih buruk. Kalau yang menjawab lebih buruk, menyalahi adab. Jadi adabnya begitu. Berikutnya di antara adab yang ada juga, kita itu diminta untuk menyampaikan salam itu kepada yang kita tahu dan kepada yang tidak kita tahu. Kepada yang kita kenal dan yang kepada kita tidak kenal. Man ya'rif wa man la ya'rif. Kepada yang kita kenal dan kepada yang tidak kita kenal. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman, orang itu ngucap salam cuman sama yang dikenal. Ingat, ini tanda akhir zaman. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kita yang hadir di sini nih, ngucap salam sama yang dikenal aja atau sama yang gak dikenal pun salam? Semuanya alhamdulillah. Makanya kadang-kadang nih, kalau kita lagi, ini budaya ini kalau di Arab masih terjaga. Budaya ini kalau di Arab masih terjaga. Kalau kita lagi di Mekah atau di Madinah naik lift, tiba-tiba ada orang Arab masuk gitu ya. Dia langsung, Assalamualaikum. Wah, gitu. Saya pernah tuh, karena kalau di Indonesia kadang-kadang budayanya itu kita salam sama yang kenal aja. Kalau nggak kenal nggak. Makanya pernah dalam satu kesempatan saya naik lift sama jamaah. Ada orang Arab masuk. Langsung dia, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus dia tanya kabar, saya jawab kabar. Terus dia keluar. Jamaah tanya, wih Ustadz punya kenalan orang Arab? Wah, katanya begitu. Nah ini dia masalahnya. Sebab di kita kadang-kadang mengucapkan salam itu hanya sekedar kepada orang yang dikenal. Padahal kalau kita lihat adab dan sunnahnya dikenal dan tidak dikenal. Ya tidak dikenal ini bukan berarti akhirnya semua Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan ya. Yang dikenal dan tidak dikenal ini contoh misalkan dengan security. Kita kan nggak kenal. Tapi kita tahu insya Allah beliau muslim ya kita ucapkan Assalamualaikum. Nah gitu. Mau masuk beli apa segala macam. Misalkan contoh kita mau beli makan di warung soto Bu Hajah Fulanah. Itu kan pasti muslim insya Allah namanya aja Bu Hajah. Ya begitu masuk langsung jangan selamat siang ada soto. Jangan. Masuk Assalamualaikum. Nah gitu loh. Belanja di pasar yang kita tahu yang jaga dia pakai jilbab. Enggak kenal kita, tapi kalau lagi belanja masuk situ salam dulu. Assalamualaikum, gitu. Ini kadang-kadang kita enggak kan. Ya, begitu nyampe, wortel ada wortel. Nah, cabe-cabe. Nah. Jangan salam dulu, salam. Kenapa? Karena insya Allah salam itu yang mendatangkan kebaikan. Di antara adabnya kita salam dengan yang dikenal ataupun tidak dikenal. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami' Bintaro Jaya yang dirahmati Allah. Tiba saatnya kita insya Allah pada sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh jamaah yang hadir di masjid kita tercinta ini. Baik, ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsye Siregar. Ya Ibu. Saya ingin bertanya Ustadz, kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan selalu ingin berbuat yang terbaik dan terbaik gitu Ustadz. Tapi kan kita tidak menyangkal gitu ya Ustadz, di lingkungan itu kan ada orang mau suka atau tidak suka sama kita gitu ya Ustadz. Kita kan nggak tahu, kita tidak bisa memaksa orang itu untuk suka gitu sama kita gitu Ustadz. Sumpama gitu, kita datang di kerumunan orang-orang, terus kita lewat, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus kan itu kita ikutin dengan senyum kita gitu. Yeah. Tapi kalau di antara itu ada yang tidak suka sama kita, dia seperti yang tadi bilang Waalaikumsalam gitu Ustadz gitu kan, merupakan itu menurut Ustadz itu gimana? Baik. Apa kita udah benar, apa kita tuh udah biar aja. Oh itu urusan kita sama manusia, kita sudah mengucapkan yang terbaik. Iya. Tapi kan selebihnya itu bukan urusan kita lagi Ustadz. Baik. Jadi gimana kita ini kalau ngucap salam, kita sudah menyesuaikan, tapi ternyata
Ada orang-orang yang mungkin kan tidak semuanya suka dengan kita kan. Ada yang orang suka, ada yang tidak suka. Ya. Kalau misalkan kita sudah mengucapkan salam, jawaban mereka itu kok kayaknya entah jawabannya ya lebih buruk dari kita atau jawabannya nggak niat, nggak ikhlas, ya terpaksa, gimana? Nggak ada masalah. Sebab kita sudah menjalankan kewajiban kita. Ya, mengucapkan salam itu sunnah. Tetapi menjawab salam fardu kifayah. Ya. Jadi sebenarnya mengucapkan salam itu sunnah tuh. Yang menjadi fardu, menjadi wajib jawabnya. Karena menjawab salam itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi wajibnya disebut dengan kifayah. Kalau ada salah satu yang sudah menjawab, cukup. Kalau itu dalam rombongan orang yang jumlahnya besar atau jumlahnya banyak. Jadi nggak apa-apa Bu, misalkan kita lewat. Nah begitu lewat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Salam. Gitu ya. Gimana dengan kita? Insya Allah kita sudah dapat banyak. Nah kalau ada pertanyaan, berarti saya dapatnya doa cuma satu Ustaz. Nah begitu ya. Nih kan, coba kan kita ngasih doa dia berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Salam. Nah itu kan kita cuma dapat 1. Nggak usah berkecil hati. Sebab apa? Sebab walaupun yang menjawab itu dalam rupa manusia ini seolah tidak ikhlas, terpaksa jawabnya ala kadarnya. Tapi di belakang dia ada ribuan malaikat yang akan menjawab salam kita dengan cara yang jauh lebih baik. Jadi nggak perlu kita pamrih dengan orang yang kita berikan salam dia jawab atau tidak. Sebab apa? Di belakangnya itu ada kebaikan juga yang sudah Allah siapkan. Sama seperti kita ngucap salam di dalam rumah yang kosong kan nggak ada yang jawab sama sekali. Nggak apa-apa. Tapi di belakangnya Allah siapkan kebaikan yang nilainya juga luar biasa. Nah gitu. Jadi nggak ada, aduh di depan yuk pasti dia jawabnya terpaksa. Biarin. Jangan membuat kita jadi mundur. Ya, duh percuma saya ucapin salam dia juga pasti nggak jawab. Biarin. Ya, kenapa? Karena bukan cuman dianya yang kita tunggu kebaikannya, tapi kebaikan di belakang itu yang kita harapkan. Gitu. Jadi nggak perlu membuat kita berkecil hati. Gitu ya Bu ya? Baik, pertanyaannya yang bagus. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Penanya berikutnya siapa? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Boleh mic digeser ke belakang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neneng Dia Haruni. Saya besti bersahabat udah hampir 20 tahun kali ya. Dia tapi non muslim. Tapi kalau dia ke rumah selalu mengucapkan Assalamualaikum. Itu saya perlu jawab atau enggak? Karena dia bukan non muslim gitu ya. Jadi Baik. gitu Baik. aja ya Pak Ustadz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita udah berlimpah salam ya ini ya. Mau tanya Assalamualaikum, selesai tanya Assalamualaikum, salam semua nih. Wajar aja kalau keluar dari sini wajahnya itu pada cerah ceria. Sebab berlimpah salam. Ya, enaknya orang muslim tuh begitu. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita punya bestie, kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya apa gitu ya, kerabat, tapi dia non muslim. Nah beliau ini selalu mengucapkan salam ke kita. Assalamualaikum, nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah adabnya ini juga bahagian dari adab, terima kasih ini ditanyakan. Adabnya kalau ada orang non muslim mengucapkan salam pada kita, maka kata Nabi dijawab dengan kalimat wa'alaikum. Hanya wa'alaikum saja. Ya. Tetap wa'alaikum itu artinya sebenarnya ya untukmu juga gitu ya. Tetapi untuk membedakan jawaban kepada orang yang beriman dengan yang tidak beriman, kepada orang muslim dan bukan muslim dengan kalimat wa'alaikum. Kalau yang muslim wa'alaikumussalam. Maknanya sama sebenarnya tetapi hanya sekedar untuk membedakan. Ya, karena memang beda. Yang muslim dengan yang non muslim kan beda. Dan kalau non muslim sebenarnya dia tidak punya arahan buat kita apakah dia harus mengucapkan salam atau tidak, enggak apa-apa. Ya, kalau dia non muslim, termasuk kita juga
Kalau ketemu dengan non-muslim mungkin boleh digunakan salam yang general aja, yang umum. Apa itu? Selamat siang, selamat pagi, gitu. Silahkan. Ya. Tapi kalau dengan yang muslim kita baru assalamualaikum. Terus kalau nanti ada yang mengucap kita tetap harus membalas dengan baik dengan kalimat waalaikum. Karena pernah begini ada cerita. Ketika ada orang Yahudi ya menyampaikan kalimat assalamualaikum. Orang Yahudi mengucap assalamualaikum. Yang ibu dengar apa? Assalamualaikum. Yang ibu dengar apa? Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum. Assam, ya, bukan assalam ya kan? Assam. Assam itu artinya racun. Nah orang Yahudi dia berkamuflase. Dia bukan mengucap kepada Nabi assalamualaikum. Tapi mengucap pada Nabi assalamualaikum. Ya. Maka Aisyah marah dengar itu. Waalaikumsalam wa la'nah wal azab. Dibalas oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, enggak, jangan begitu. Udah cukup waalaikum. Ya, waalaikum. Dah gitu aja. Ya, jadi begitu mengucap assalamualaikum, waalaikum. Semoga racun untukmu juga. Kata Nabi. Dah enggak usah terlalu emosi. Untukmu juga laknat, racun, azab. Enggak, udah cukup. Untukmu juga. Maka kalimatnya waalaikum. Nah ini sama juga. Kalau ada non-muslim walaupun dia tidak mendoakan buruk dengan kita kan mendoakan baik. Beliau mengucapkannya assalamualaikum, kita juga jawab waalaikum. Ya, waalaikum. Ya, itu adabnya begitu. Lah, kok beda? Begitu membedakan. Memang kan belum login kecuali kalau habis ini syahadat. Nah, baru nanti jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Gitu ya, Bu ya? Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami' Bintaro Jaya yang dimuliakan Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Julianti. Mau bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya menjawab salam di WA dan mendapat jaminan apa bagi orang yang suka menebar salam? Ya. Jawab salam di WA apa hukumnya? Hukumnya wajib. Kalau itu WA pribadi. Kalau WA-nya grup hukumnya fardu kifayah. Ya. Kan kita ada WA itu WA grup sama WA pribadi ya Bu ya? Kalau WA pribadi ada orang jawab, ada orang ngasih salam, assalamualaikum. Wajib jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau di grup, cukup perwakilan. Ya, grupnya isinya 350 orang. Hah? Kalau semuanya wajib, baru tulis assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Mau tulis apa lupa di bawahnya. Itu satu ya. Jadi kalau dia pribadi, WA pribadi ke kita wajib dijawab. Kalau grup fardu kifayah. Yang kedua, kita perlu tahu kewajiban ini tidak harus dalam bentuk tertulis. Misalkan contoh assalamualaikum. Yang penting begitu kita baca, kita sudah ngucap juga waalaikumsalam. Enggak dicatat, enggak ditulis, enggak apa-apa. Dicatat double-double pahalanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik aja kan? Nah itu. Terus langsung dijawab alhamdulillah baik. Lah kok nggak jawab salam? Nah mungkin orangnya sudah jawab salam tapi pakai lisan. Pakai lisan nggak apa-apa. Sebab yang kita WA itu sudah usia 92 tahun. Kalau pakai ngetiknya itu aja lama gitu. Ya. Tulisannya mengetik setengah jam cuma jawabannya alhamdulillah saya baik. Itu aja sudah effort, usaha keras untuk bisa menjawab ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi baiknya kalau kita, nah kalau ditanya kitanya, nah ini kalau ditanya kitanya ya, kitanya jawab juga dengan tulisan. Kalau ada yang assalamualaikum jangan lupa waalaikumsalam warahmatullahi.
Karena memang ini sesuatu yang baru, perkara baru. Dulu Nabi SAW kan tidak ada WA. Ya. Tapi Nabi pernah surat menyurat. Kalau surat menyurat Nabi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atasnya dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Rasulullah. Nah gitu kita, lengkap. Cuman kan kalau bahasa WA kita nggak segitu juga. Itu dulu bahasa surat kita. Kalau surat lengkap tuh. Ibu-ibu masih ngalamin surat? Masih ngalamin ke kantor pos? Masih. Kantor pos warnanya apa? Oh ya benar. Iya, pakai perangko. Masih berdebar-debar nunggu surat. Berarti usianya terbaca. Ya. Apalagi masih kuliah masih nerima wesel. Zaman dulu kan begitu ya, nerima wesel. Jadi balik ke hukum yang tadi. Kalau kita ditanya bagaimana hukum kita mengucap salam, ya kalau salam itu untuk WA baiknya kalau kita jawabnya pun dengan tertulis. Waalaikumsalam. Ya, cukup dengan salam aja cukup lah. Udah nggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami kabarkan. Wah itu terlalu. Ya, ya kalau suratnya resmi nggak apa-apa. Kan ada juga surat yang resmi. Tapi jangan pernah untuk tidak dengan salam. Tapi salam, nah ini juga adab di WA. Salam di WA tolong juga ketika kita ngucap salam dengan niat. Bukan cuman sekedar ngirim stiker. Ya. Karena ada yang ketika dia ngucap salam itu asal ngirim stiker. Ya. Ah mau nanya sama temen. Kan ada stiker kan ya, celing. Itu sendiri dia salamnya salah aja dia nggak tahu. Padahal salam yang dikirim itu bukan salam permulaan, tapi salam jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, hati-hati dengan stiker. Kalaupun yang mau dikirim stiker boleh, tapi kita ngucap, kita niat karena adab salam itu ada niat. Ya, adab salam bukan sekedar seremoni, bukan hanya sekedar ya pemanis hubungan, bukan. Tapi salam ini doa, maka doa harus diniatkan. Bukan cuma stiker, celing. Nanti kalau ada yang ngirimnya pakai stiker, jawabnya pakai stiker, celing, celing. Ya, itu malaikat bingung. Maka jangan bikin bingung malaikat. Gimana? Catatnya apa? Kenapa? Nggak ada dalam hati. Padahal ibadah itu harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Harus dengan niat. Kalau dia nggak niatkan cuma sekedar jarinya celing. Dia nggak bisa. Ya. Terus gitu doanya juga stiker. Semoga kamu baik-baik saja. Terus ini juga jawabnya stiker. Amin. Stiker. Semuanya stiker. Dari awal perbincangan sampai akhir semuanya stiker. Ya, gimana? Nggak boleh dari lisan. Dari lisan. Itu ya, penting. Terus berikutnya ini ada fenomena kalau orangnya deketan jangan lewat WA. Ini suami di kursi sebelah situ, istri di sini. Istrinya pakai WA. Pak, assalamualaikum. Suaminya, waalaikumsalam mah. Kita makan apa Pak? Nah, nggak boleh. Ya, ini hanya sekedar mendekatkan yang jauh. Fungsi komunikasi dari alat bantu yang ada sekarang ini mendekatkan yang jauh. Kalau ada yang jauh di sana, di Papua, di mana, kita dengan WA mendekatkan. Tapi jangan menjauhkan yang dekat. Ya, jangan. Pak, gimana? Kata suami. Gimana apanya? Papa nggak baca WA? Ya, deket. Nggak usah pakai WA. Itu adab juga tuh. Adab di WA. Jadi hati-hati, jangan cuman sekedar stiker. Nah, kalau manfaat dan faedahnya banyak. Tadi sudah kita sebut. Kita akan mendapatkan doa. Doa dari yang menjawab. Doa dari malaikat yang ada di sekitarnya. Keselamatan hadir. Kasih sayang Allah hadir. Berkah dari Allah hadir. Buat siapa?
buat mereka yang terbiasa menebar salam. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita untuk menebar salam. Lisan kita untuk menyampaikan keselamatan, sehingga keselamatan itu akan Allah limpahkan juga kepada kita. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, mudahkanlah kami sebagai hamba-Mu untuk senantiasa menebar salam kepada sesama. Berikanlah kami kemudahan untuk menggunakan lisan ini mengucapkan yang baik-baik kepada saudara, kerabat, sahabat, dan handai tolan ya Allah. Ya Allah, semoga lisan ini menjadi asbab kebaikan untuk siapapun yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa masuk ke dalam syurga-Mu melalui salam yang kami ucapkan melalui lisan ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mudahkan kami, mudahkan seluruh elemen di bangsa ini untuk saling mengucapkan salam kedamaian, untuk saling mengucapkan salam kebaikan, untuk menyampaikan doa yang membuat mereka lebih dekat padamu, menyampaikan doa agar mereka diliputi kasih sayang dan rahmat-Mu, menyampaikan doa agar mereka berlimpah berkah dan kebaikan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada kami, berikanlah kebaikan pada keluarga kami, berikanlah kebaikan pada bangsa dan negeri kami, dan berikanlah kebaikan kepada para pemimpin kami, kebaikan lisan agar senantiasa menyebarkan salam satu dengan yang lain. Jauhkan kami dari bahaya lisan yang buruk, jauhkan kami dari segala macam bahaya perkataan yang bisa mendatangkan perpecahan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.